Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan muliakan, Bapak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, beserta jajaran pejabat teras pimpinan Partai Golkar. Terima kasih telah berkunjung ke kediaman Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas ini. Saya beserta para sahabat dari Partai Demokrat senang sekali karena masih dalam suasana Idul Fitri, kita bisa menyambung silaturahim halal bihalal dan tentunya mendiskusikan tentang berbagai hal, berbagai isu di negeri ini. Teman-teman wartawan yang saya muliakan, saya ingin menyampaikan bahwa tadi di perpustakaan Cikeas kami berdiskusi dan tentunya ini menunjukkan sebuah inisiatif yang baik antara dua partai yang memiliki kedaulatan dan independensi. Golkar dan Demokrat dari waktu ke waktu bukan hanya berdiskusi tapi juga bekerja sama. Dan tidak bisa kita melupakan kebersamaan 10 tahun dalam pemerintahan Presiden SBY ketika itu 2004 hingga 2014. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas inisiatif Bapak Ketua Umum Golkar, Bapak Erlangga Hartarto, yang sebelumnya sudah menyampaikan ingin berkunjung, ingin bersilaturahim, tapi mohon maaf karena kesibukan Bapak SBY dan juga baru saja kembali dari luar kota, maka baru bisa dilakukan malam hari ini. Saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman, mengingat Bapak SBY kendati beliau adalah orang tua dan juga tokoh di negeri ini, tetapi juga masih memiliki status sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dan Pak Erlangga ini adalah Ketua Umum Partai Golkar. Oleh karena itu tentu dengan semangat yang baik, Pak SBY akhirnya meminta saya untuk mendampingi beliau beserta dengan sejumlah pejabat di Dewan Pimpinan Pusat Demokrat. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa tadi diskusinya berjalan dengan baik, walaupun tentu Pak SBY yang sudah mandi toratu setelah 3 tahun terakhir ini untuk day-to-day politics-nya sudah saya jalankan beserta generasi yang lebih muda lagi di Demokrat. Karena beliau tentunya saat ini sangat menikmati aktivitasnya sebagai pelukis. Jadi tadi Pak Erlangga, Pak Ludwig, dan Pak Dito dan teman-teman lain bisa melihat juga lukisan-lukisan Pak SBY yang juga bisa dinikmati nanti di museum yang sedang dibangun di Pacitan. Tapi juga aktif sebagai pembina klub bola Lavani, alhamdulillah menjadi juara kembali Proliga 2 tahun berturut-turut, back to back 2022 dan 2023 tahun ini. Sehingga tadi beliau lebih pada gagasan-gagasan besar karena bagaimanapun beliau terus terpanggil dan ingin terus menghadirkan pemikiran-pemikiran termasuk solusi-solusi yang baik untuk negeri kita. Tadi cukup banyak hal yang kita bicarakan, Pak Erlangga nanti bisa menambahkan tentunya berbagai isu dari bagaimana kita ingin menghadirkan perubahan yang lebih baik untuk negeri kita dari berbagai aspek, tentunya ekonomi, kesejahteraan, keadilan, hukum, dan juga demokrasi. Nah, disinilah tadi kami cukup panjang berbicara bagaimana demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini mengalami kemunduran dan juga menghadapi tantangan-tantangan yang serius. Sistem politik yang kemudian dicoba diutak-atik untuk mengubah sesuatu yang sebetulnya tidak perlu diubah. Contoh, bagaimana sistem pemilu yang sampai saat ini juga masih menyisakan tanda tanya besar. Saya ingat sekali Pak Erlangga ketika itu berinisiatif bersama dengan para pimpinan
partai politik lainnya, kita berkumpul di Dharma Wangsa ketika itu, dan sampai dengan hari ini isu itu belum jelas seperti apa endingnya. Sistem proporsional terbuka atau tertutup. Kita tidak ingin demokrasi kita mundur jauh ke belakang karena perubahan sistem yang sangat fundamental ketika tahapan-tahapan pemilu sudah dijalankan. Ini sebetulnya keluar dari akal sehat kita. Dan marilah kita masih terus berusaha untuk mengawal agar jangan sampai terjadi perubahan yang tidak kita harapkan bersama ketika hak rakyat dirampas dari sistem demokrasi kita. Kemudian tentunya tadi dibicarakan juga hal-hal lain, real politics. Ini juga seru. Tentunya tadi kita berdiskusi tidak mungkin semuanya kita sampaikan di sini, tetapi tentu kita menyikapi konstelasi politik terkini. 1 minggu, 2 minggu terakhir ini luar biasa kita ikuti di media massa. Masih suasana lebaran tapi begitu dinamis dan rasanya patut bagi dua partai ini, Golkar dan Demokrat, untuk duduk bersama dan juga membicarakan berbagai kemungkinan yang bisa kita hadapi ke depan. Tentu semangatnya adalah bagaimana Indonesia ini makin maju dan makin sejahtera, demokrasinya juga makin berkeadaban. Dan kita berharap tidak ada hak warga negara yang dikebiri, baik itu hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih dalam kontestasi pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif 2024 mendatang. Jadi tadi kita berbicara tentang itu semua, termasuk bagaimana kita berharap bukan berupaya untuk hanya bagi-bagi kekuasaan. Demokrat juga selalu menyampaikan hal itu, bahwa pada hakikatnya kita tidak hanya ingin mengikuti sekedar, saya ulangi, tidak hanya sekedar ingin mengikuti pemilu setiap 5 tahunan, tetapi ada panggilan moral untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara tadi. Dengan demikian tentunya saya dengan sukacita, seperti Pak Erlangga juga dalam berbagai kesempatan saya ikuti, juga membuka diri untuk bergabungnya antar kekuatan politik, bergabungnya partai-partai politik. Kami juga yang saat ini terus membangun kebersamaan dengan koalisi perubahan juga tentu membuka diri. Karena ini negara besar, tidak mungkin 1-2 elemen saja yang berbuat dan berperan. Kita, Golkar dan Demokrat, ingin berperan lebih besar lagi, lebih baik lagi untuk negeri kita. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Erlangga dan teman-teman dari Partai Golkar atas kehadirannya di sini. Selebihnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ketua Umum Partai Golkar untuk menyampaikan hal-hal yang tadi kita bicarakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Umum Partai Demokrat, Pak AHY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik. Dalam suasana Idul Fitri ini, sekali lagi atas nama keluarga besar Partai Golkar mengucapkan permohonan maaf lahir batin dan minal aizin wal faizin. Saya didampingi oleh Pak Sekjen, Pak Bendahara Umum, Pak Dito, kemudian Pak Firman, Ketua AMPG, Pak Ilham, dan KPPG, Bu Airin. Tadi kami sampaikan juga kepada Bapak SBY bahwa ini adalah silaturahmi dan menindaklanjuti dari pertemuan sebelumnya. Jadi tentu pertemuan kali ini saya bawa pengurus yang mewakili Partai Golkar, demikian pula dengan Demokrat, karena kita ingin pertemuan ini diliput secara transparan dan kita dua partai yang tempat duduknya sedang berbeda. Satu berbeda pada pemerintahan ini, Partai Golkar tentu berada di pemerintahan dan Partai Demokrat sedang beroposisi. Kemudian dalam kontestasi pemilu, tentu Partai Golkar dari membentuk koalisi Indonesia Bersatu, Partai Demokrat dengan koalisi perubahan. Namun tentu saya menyampaikan bahwa Partai Golkar terus membuka silaturahmi dan dialog
dengan partai-partai politik. Baik, para sahabat sekalian, demikianlah satu buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, di mana seperti kita saksikan bersama tadi, kunjungan Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto ke kediaman AHY, yaitu di Cikeas, dan kunjungan kali ini merupakan kunjungan politik untuk berdiskusi kemungkinan besar ke depannya dalam Pilpres maupun Pileg tahun 2024 nanti, apakah akan terjadi satu koalisi yang memang saat ini Golkar dengan koalisi Indonesia Bersatu, sedangkan Demokrat dengan koalisi perubahan. Tentu ini berada di dua titik yang berbeda. Dan juga Golkar saat ini berada di dalam pemerintahan, sedangkan Demokrat berada di luar pemerintahan atau sebagai pihak oposisi. Tetapi yang namanya politik bisa saja terjadi. Saat ini boleh menjadi lawan, tetapi bukan tidak mungkin suatu ketika akan bisa menjadi kawan. Seperti kita saksikan bahwa Pak Prabowo dan juga Pak Sandi, ya Sandiaga Uno, dulunya atau sebelumnya merupakan lawan politik dari Pak Jokowi, tetapi pada akhirnya juga menjadi bagian dari pemerintahan itu sendiri. Yakni Pak Prabowo dipercayakan menjadi Menteri Pertahanan dan Pak Sandiaga Uno dipercayakan menjadi Menteri Pariwisata. Dan tentu ini merupakan satu hal yang perlu menjadi referensi bagi kita sekalian, bahwa di dalam politik segala sesuatu bisa saja terjadi.